Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu fenomena gap gender, dan masih bersama dengan Ibu Susi Handayani. Ibu, kita melanjutkan apa tadi yang sudah kita obrolkan dan tertunda. Tadi kita sempat membahas mengenai di komentar-komentar negatif di media sosial, Ibu. Bahwasannya sekarang minim empati, berarti bisa dikatakan seperti itu, Bu. Bagaimana sih, Bu, sebenarnya agar bisa membangun empati itu untuk bersama-sama, untuk agar mereka memahami bahwa ini tuh bukan lelucon atau ini tuh bukan hal yang patut untuk dijadikan bercandaan seperti itu, Bu. Ya, yang tadi memang merubah perspektif tadi, merubah perspektif, kemudian paling tidak mendekatkan isu ini bukan pada kronologi kasusnya, tapi pada dampak yang dialami korban. Karena kan seringkali kasus-kasus kekerasan seksual itu ditulis kayak stensilan, kalau zaman dulu ya, kalau ngerti zaman dulu. Jadi kayak kronologi kejadian. Jadi misalnya mulai di apa gitu. Nah, bukan pada dampaknya. Seharusnya kalau misalnya mau membuat orang lebih misalnya memahami isu tersebut, mungkin dampaknya. Jadi misalnya korban itu karena kejadian tersebut mengalami apa gitu. Jadi orang terbawa, ya paling tidak orang punya pengetahuan, oh ya kalau misalnya orang mengalami kekerasan seksual itu dampaknya itu secara fisik tuh begini, secara psikisnya seperti ini gitu. Sampai misalnya ada yang malu sampai memutuskan untuk mengakhiri hidup gitu-gitu. Itu kan dampak yang luar biasa sebenarnya, yang kita harapkan juga orang jadi mikir ketika mau melakukan gitu ya. Karena misalnya, oh ya nanti kalau saya melakukan ini ke korban tuh akan begini. Selain memang mungkin informasi terkait dengan sanksi-sanksi hukum. Ya. Walaupun sebenarnya kan kayak dulu tuh sempat dinaikkan soal kebiri lah, soal apa gitu. Tapi tenggelam lagi. Iya, tetap aja karena ternyata kan juga hukuman-hukuman tersebut juga bersyarat gitu loh. Jadi misalnya orang bisa dikebiri ketika misalnya dia melakukan sudah berulang, kemudian korbannya banyak, masif gitu-gitu. Terus tidak ada penyesalan gitu. Itu mungkin baru bisa dilakukan gitu. Dan kemudian juga misalnya mau dimasukin chip gitu, ditaruh chip di penisnya, itu kan juga prosesnya juga panjang. Seperti apa, siapa yang akan melakukan, kan belum ada yang mau juga melakukan gitu. Jadi turunan dari sanksi-sanksi itu juga belum selesai gitu. Tapi artinya bahwa kalau orang tahu bahwa ketika dia melakukan dampaknya pada korban akan seperti apa, dan sanksi hukuman yang dia akan terima juga akan seperti apa, kan harapannya tuh dia mulai berpikir untuk tidak melakukan atau jangan menjadi pelaku gitu ya. Tapi kita nggak tahu kan apakah misalnya informasi-informasi ini terpapar di mereka gitu. Walaupun kita misalnya merasa bahwa kita udah melakukan, tapi kan manusia di dunia ini banyak ragamnya. Iya, dan kita hanya menyentuh mungkin sekian persen lah gitu ya, 0,00 sekian lah yang kita baru bisa lakukan gitu. Artinya memang masih banyak orang lain, pihak-pihak lain yang memang harus juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi nggak bisa sendiri. Misalnya juga saya TVRI jangkauannya saya paling luas. Artinya apa yang harus dilakukan misalnya gitu. Dialog-dialog udah banyak, tapi kok masih ada gitu kan. Artinya mungkin masih banyak juga yang belum terpapar gitu. Iya kan, sekarang juga kayak kebingungan gitu loh. Yang peduli ini udah banyak banget, yang udah peduli dengan gap gender ini, peduli terhadap perempuan, anak, yang melek juga udah banyak, tapi ternyata masih ada juga yang ngeyel gitu. Iya, karena itu tadi belum terpapar itu tadi ya. Satu, belum terpapar, yang kedua mungkin sudah tahu tapi kan karena belum merasakan kali ya. Ya, yang kedua belum merasakan, yang ketiga tuh gini, karena menurut mereka bahwa itu hal yang biasa, wajar gitu-gitu, maka tidak ada upaya yang lebih keras gitu untuk bisa misalnya ya
mencoba menghentikan, atau kan kalau gap gender itu sebenarnya salah satunya kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan, tapi banyak hal lain juga, misalnya soal diskriminasi juga. Jadi gap gender itu bisa juga melahirkan yang namanya double burden atau beban ganda pada salah satu pihak. Kemudian bisa juga menimbulkan stereotype negatif, bisa juga menimbulkan marginalisasi gitu. Jadi karena adanya ketimpangan pemahaman terhadap peran perempuan dan laki-laki itu yang menyebabkan memang laki-laki dan perempuan terkadang diberi beban yang berlebih gitu. Atau termarginalisasi karena misalnya perempuan dianggap dia nggak cakap nih untuk urusan politik gitu, bagusnya dia nggak usah ngurusin itu deh gitu. Nah itu juga akan menimbulkan ya kesengsaraan lah buat salah satunya. Misalnya kalau orang negatif mikir ke perempuannya, ya jadi perempuannya misalnya mulai dari hal yang paling rendah kan, misalnya dari kita di rumah anak perempuan nyuci piring, anak laki-laki enggak gitu-gitu. Itu dari rumah kan dibawa sampai ketika yang di rumah sampai besar, kemudian dia punya kekuasaan, punya jabatan, dia akan tetap membawa nilai-nilai yang dari rumah kan. Gitu. Makanya itu pendidikan pertama iya, ya, Bu ya. Makanya yang harus dilakukan adalah yang pertama tadi itu mulai dari keluarga. Internalisasi. Berarti dalam untuk mengendalikan hal ini agar tidak terus-terusan terjadi, peran orang tua besar di sini. Peran orang tua. Jadi kan kalau misalnya ada teori namanya teori ekologi itu dari individu itu kan dipengaruhi oleh orang tua, keluarga, kemudian masyarakat sekitar sampai ke negaranya gitu. Jadi memang secara pribadi dia harus diisi oleh nilai-nilai keluarga yang baik tadi, yang kesalingan tadi, saling hormati, saling menghargai dan segala macam. Kemudian masyarakat juga mendukung itu, dan akhirnya misalnya negara membuat kebijakan dan lain-lain gitu. Jadi memang harus punya peran semua sih. Memang harus punya peran semua ya. Dan tolong dong disamikan gitu ya Bu ya. Kalau yang stereotip lama itu kayak lelaki wajar nakal, anak cowok wajar kok nakal gitu kan. Nggak boleh diem aja, cewek wajar untuk main Barbie dan lain-lain. Itu kayak mulai dari yang sederhana, hal kecil benar-benar seperti itu ya Bu ya. Supaya tidak terjadi lagi nih yang seperti sekarang ini. Betul. Misalnya mulai dari ini aja, misalnya kalau ada anaknya lahir terus mau beliin alat pakaian bayi gitu. Jangan membedakan juga atas warna. Mulai dari warna kan sebenarnya perempuan dibeliin yang pink semua, laki-laki biru semua. Oh iya benar ya. Benar-benar dari hal kecil. Mulai mainan juga perempuan dibeliin boneka, laki-laki dimainin apa. Itu kan dari kecil kita membedakan. Padahal kan warna tidak mengandung jenis kelamin, kemudian mainan juga tidak ada jenis kelamin. Berarti benar-benar dari hal kecil, mulai dari hadiah. Itu tadi ya Bu ya. Hadiah juga kita harus pikirin. Oke. Ibu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.